wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian sehat selalu dan tetap semangat. Materi kita sekarang adalah tentang reformasi Indonesia. Dengan kompetensi dasarnya adalah menganalisis kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Anak-anakku, kata reformasi berasal dari dua kata, yaitu re yang artinya kembali dan form yang artinya membentuk. Jadi, reformasi artinya membentuk kembali, yang mengandung makna adanya perubahan dan perbaikan. Istilah reformasi muncul pertama kali di Jerman pada tahun 1517 ketika Martin Luther mengkritik kepada kaum gereja yang dianggapnya telah menyimpang dari ajaran agama Kristen, yaitu tentang surat pengampunan dosa atau indulgensi. Di Indonesia, kata reformasi dapat merujuk pada berbagai perubahan yang mendasar pada berbagai sendi kehidupan. Dapat pula merujuk pada suatu masa setelah masa Orde Baru. Pada awalnya, reformasi Indonesia disuarakan oleh pihak kampus, yaitu mahasiswa, dosen, dan rektor. Namun, karena situasi politik dan ekonomi makin terpuruk, oleh karena adanya krisis multidimensional, maka mendorong kalangan kampus untuk turun ke jalan. Reformasi Indonesia disebabkan oleh karena yang pertama adanya praktek KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kehidupan pemerintahan. Yang kedua, karena adanya rasa tidak percaya terhadap pemerintah Orde Baru karena tadi praktek KKN tersebut. Yang ketiga, karena kekuasaan Orde Baru di bawah Soeharto bersifat otoriter dan tertutup. Yang keempat, karena adanya keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang kelima, karena mahasiswa berkeinginan untuk melakukan perubahan. Tujuan dari reformasi Indonesia sendiri adalah tercapainya demokratisasi, kesejahteraan masyarakat, keadilan bagi seluruh rakyat, dan terwujudnya integrasi bangsa Indonesia. Mari kita lanjutkan. Pembahasan berikutnya yaitu kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada awal reformasi. Yang pertama kita bahas adalah masa pemerintahan B.J. Habibie. Setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 21 Mei 1998, maka digantikan oleh B.J. Habibie yang pada waktu itu menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kemudian pada tanggal 22 Mei 1998, B.J. Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi bangsa Indonesia. Kebijakan B.J. Habibie yang lain adalah tentang tuntutan penghapusan dwi fungsi ABRI yang kemudian direalisasikan pada tanggal 5 Mei 1999 dengan mengeluarkan kebijakan pemisahan antara institusi kepolisian Republik Indonesia dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Habibie, dilaksanakan sidang istimewa MPR pada 10 sampai 13 November 1998 yang menghasilkan 12 ketetapan. Salah satu di antaranya adalah Ketetapan MPR nomor 13 tahun 1998 yang membatasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden maksimal 2 periode pemerintahan. Pada tanggal 7 Juni 1998 diadakan pemilihan umum pertama dalam era reformasi. Ada 48 partai politik yang ikut serta dalam pemilu tersebut. Dan pemenangnya adalah Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan, Golongan Karya, Partai Persatuan Pembangunan,
Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional. Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki perekonomian adalah seperti merekapitulasi perbankan, merekonstruksi perekonomian nasional, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika hingga di bawah Rp10.000 dan melikuidasi beberapa bank bermasalah. Dalam masa pemerintahannya, Presiden Habibie mengeluarkan satu kebijakan yang kontroversial dan menimbulkan kekecewaan terhadap rakyat Indonesia, yaitu tentang masalah referendum Timor Timur. Hasil referendum Timor Timur diumumkan oleh PBB pada tanggal 4 September 1999 yang isinya memutuskan bahwa Timor Timur tidak lagi menjadi bagian dari Republik Indonesia. Anak-anakku, berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 1999, MPR menetapkan presiden selanjutnya, yaitu Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri sebagai wakilnya. Dan pada tanggal 28 Oktober 1999, Presiden Abdurrahman Wahid membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kebijakan-kebijakan Abdurrahman Wahid yang lainnya adalah membubarkan Departemen Penerangan dan Departemen Sosial yang dianggapnya sebagai lembaga yang mengekang demokrasi. Kebijakan selanjutnya adalah antara lain pencabutan Instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kebudayaan, dan adat istiadat Cina, yaitu dengan mengakui kebebasan beribadah bagi etnis Tionghoa dan menetapkan Tahun Baru Imlek sebagai hari libur nasional. Gus Dur pun mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua dan mengizinkan bendera bintang Kejora berkibar di sana. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid hanya berlangsung 2 tahun. Hal ini disebabkan oleh yang pertama adalah konflik dengan DPR karena Gus Dur mengangkat Kapolri baru tanpa persetujuan DPR. Yang kedua, konflik dengan petinggi militer karena Gus Dur telah memberhentikan Kapus Pen Hankam, yaitu Kepala Pusat Penerangan, Pertahanan, dan Keamanan. Kemudian juga muncul rasa ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintahan Abdurrahman Wahid yang disebabkan oleh kasus Bulog Gate dan Brunei Gate. Bulog Gate adalah penyalahgunaan uang Bulog dan Brunei Gate adalah penyalahgunaan dana sumbangan dari Brunei. Gus Dur pun sering melakukan kunjungan luar negeri di tengah kondisi politik dan ekonomi bangsa Indonesia yang belum stabil. Hal ini dianggap kurang tepat. Dukungan terhadap Gus Dur pun makin berkurang setelah Gus Dur menentang rencana diadakannya sidang istimewa MPR. Kemudian Gus Dur mengeluarkan dekret pada tanggal 23 Juli 2001 yang isinya antara lain 1. Pembekuan MPR dan DPR RI, yang kedua pengembalian kedaulatan rakyat dan mengadakan pemilihan umum dalam waktu 1 tahun, dan yang ketiga pembekuan Partai Golongan Karya. Oleh karena itu, karena Gus Dur dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 7 tahun 2000, maka MPR memutuskan memberhentikan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Dan kemudian ia digantikan oleh wakil presiden yaitu Megawati Soekarnoputri, Presiden kelima Republik Indonesia pada tanggal 23 Juli 2003. Megawati Soekarnoputri yang dibantu oleh Hamzahas sebagai wakil presidennya, kemudian membentuk kabinet gotong royong pada tanggal 9 Agustus 2001. Pada tanggal 10 November 2001, MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu perubahannya adalah tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presidennya, yang mana dalam hal ini presiden dipilih langsung oleh rakyat
dan mulai berlaku dalam masa pemilihan umum tahun 2004. Dalam upaya mengatasi korupsi, Presiden Megawati membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan juga membentuk Mahkamah Konstitusi pada tanggal 15 Agustus 2003. Dalam masa pemerintahan Megawati, pada tahun 2004 diadakan pemilihan umum dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, yaitu untuk memilih anggota legislatif, yang diikuti oleh 24 partai politik. Tahap kedua dilaksanakan pada 5 Juli 2004 untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi belum menghasilkan pasangan yang menang secara mutlak. Oleh karena itu, diadakan pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden tahap kedua pada tanggal 20 September 2004 yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala. Dengan demikian, maka berakhirlah pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Secara resmi, Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjabat presiden dan wakil presiden pada tanggal 20 Oktober 2004 dan kemudian membentuk Kabinet Indonesia Bersatu. Kebijakan-kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono antara lain, pada tahun 2006 Susilo Bambang Yudhoyono berhasil membawa Indonesia melunasi hutang-hutangnya kepada IMF. Selanjutnya, Presiden SBY membuat dan melaksanakan program BLT atau Bantuan Langsung Tunai dan BOS atau Bantuan Operasi Sekolah. Kemudian juga pemberantasan korupsi melalui KPK terus digiatkan. Adapun hambatan yang terjadi pada masa pemerintahan SBY yaitu dalam segi keamanan nasional, yaitu adanya teror bom Bali 1 dan 2 yang sangat menggemparkan. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum legislatif pada tanggal 9 April 2009. Ada 6 partai politik yang menang, yaitu Partai Demokrat, Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Pembangunan, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Hanura, dan Partai Bulan Bintang. Dan pada 8 Juli 2009 diadakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang dimenangkan oleh pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Dan kemudian pada tanggal 21 Oktober 2009, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Kabinet Indonesia Bersatu II. Kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan SBY Budiono melanjutkan kebijakan-kebijakan pada periode sebelumnya. Selanjutnya, pada 9 April 2014 diadakan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden diadakan pada 9 Juli 2014 yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kala yang kemudian dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014 sebagai presiden dan wakil presiden. Dengan demikian, berakhirlah pemerintahan SBY Budiono. Nah, anak-anakku, demikianlah penjelasan Ibu tentang kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa awal reformasi. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.